Halo semuanya, selamat datang di Bungo Channel. Kali ini saya pengen bahas tentang pengalaman saya aja sih sebenarnya, dan saya pengen banget buat sharing ini karena saya takut ya banyak yang menjadi korban gitu. Jadi jangan sampai kalian juga menjadi korban. Kalau saya sih belum sempat jadi korban, tapi hampir ya. Padahal saya itu tipe orang yang sebenarnya hati-hati banget, tapi ternyata ya hampir. Jadi modus penipuan itu macam-macam ya. Misalnya nih ada yang misalnya kalian nggak pakai Rekber ya, rekening bersama, misal nggak pakai jasa Rekber, ketika kalian transaksi di Facebook misalnya, atau di tempat lain juga bisa. Di Facebook itu ketika transaksi beberapa orang nggak mau pakai Rekber, tapi sebenarnya kalau mereka niat beli ya, emang beneran niat beli atau niat ngejual, saya yakin sebenarnya hampir semuanya terpaksa mau menggunakan Rekber karena ya ini saya kira menjadi solusi yang sudah sangat jelas untuk menghindari penipuan ya, melindungi pembeli lah. Nah, melindungi penjual juga. Karena seringnya kan melindungi pembeli, tapi sebenarnya yang saya alami itu saya sebagai penjual sebenarnya. Nah, modus penipuan itu bisa aja kalau nggak pakai Rekber misalnya, itu bisa di hack back. Misalnya kalian jual akun YouTube misalnya ya. Ya kita contohkan akun YouTube ya. Walaupun kalian bisa jual akun lainnya. Ya kalian tahulah maksud saya ya. Cuman saya nggak bisa katakan di video ini. Misalnya kalian jual akun terus di hackback, diambil alih lagi karena mereka masih punya nomornya dan mereka mungkin punya metode ya untuk recovery akun. Jadi akunnya bakal balik ke mereka karena mereka nanti pura-puranya dihack gitu ya oleh kalian yang membeli gitu. Itu modus penipuan yang bisa agak susah sih sebenarnya ya, tapi Rekber itu sangat-sangat membantu ya. Jadi pakailah Rekber. Nah, tapi harus hati-hati banget nih karena Rekber itu ada yang terpercaya, ada yang sebenarnya itu sebenarnya modus juga buat nipu gitu. Lucu ya kadang ya. Jadi Rekber itu memang harus yang kredibel, sangat-sangat kredibel. Saat ini di Facebook itu yang paling kredibel itu ada 4 kalau nggak salah ya. Ada Pak Tri, saya pernah menggunakan sekali. Ada Julisen, gimana ya bacanya ya, Julisen. Terus ada Triatmono, loh itu Pak Tri ya. Ada siapa ya, saya lupa. Ada 4. Nanti saya tulis lah di sini ya. Saya kayaknya nyimpen tuh SS-nya ya, yang terpercaya banget gitu, yang kredibel. Bukan berarti yang lain pasti nggak kredibel, nggak. Saya nggak berani mengatakan itu. Cuman kredibilitas itu dibangun lama ya. Itu butuh bukti yang sampai puluhan mungkin ratusan transaksi baru seorang bisa menjadi kredibel sebagai perantara jual beli atau Rekber ya. Nah, jadi ya udah, kalian kalau misalnya takut ketipu gitu, pakailah Rekber 4 ini salah satunya ya. Terus hati-hati lagi karena ternyata ada modus lagi nih, yaitu cloning ya, cloning. Ini bahaya banget sih. Ini saya kasih tahu ke kalian biar kalian jangan ketipu ya. Ini cerdas banget sih yang nipu. Jadi saya kasih jempol untuk Anda. Karena saya hampir ketipu. Jadi gini, di Facebook itu sekarang itu ada yang di clone. Saya lupa namanya ya. Saya nggak usah kasih tahu deh. Takutnya nanti malah YouTube itu dikira saya lagi ngefitnah. Itu bisa dihapus video saya. Jadi saya nggak akan sebut nama aja, yang nggak usah ya. Tapi ada salah satu Rekber yang kredibel, sangat kredibel. Itu akunnya di clone. Akunnya di clone itu hampir sama ya, disamain semua. Cuman bedanya dia lebih ngeblur. Kenapa lebih ngeblur ya? Karena dia save image ya kan, atau SS terus diupload lagi, yang akhirnya gambarnya lebih ngeblur. Terus di URL-nya itu ada huruf yang double. Ya, ada huruf yang double. Jadi itu yang tiruannya. Nah, cuman kalian gini. Ini cerdas banget sih yang nipu ini. Jadi di chat itu di apa namanya ya, dikirimin tuh link profilnya. Ketika dikirim link profil itu memang yang asli ya linknya itu. Jadi kalian nanti ngeklik asli dong ya kan, kalian percaya.
Nah ternyata tapi ketika rekber itu kan nanti bikin grup tuh, grup chat di Facebook. Nah ternyata nanti kan selain kita sama pembeli ya, atau kita kita misalnya sebagai pembeli berarti penjual, penjual pembeli. Nah salah satunya kita sebagai pembeli atau penjual, terus ada pihak kedua ya, dan kemudian pihak ketiga ini sebagai perantaranya atau rekber tadi. Nah jadi memang URL yang dikirimkan di chat itu pertama kali itu pakai ini ya, itu nanti linknya asli, itu emang emang rekber yang terpercaya gitu ya, entah Patri, entah Julisen atau siapa satunya, Agung Pramono ya, Agung Pramono itu juga data kredibel, tapi hati-hati ya, intinya saya lagi cerita nih, hati-hati. Jadi yang dikirimkan itu link asli, tapi kemudian ketika bikin grup chat itu itu menggunakan yang dimasukin ke grup itu akun cloning. Saya itu kalau inget pengen ngakak, tapi sebenarnya ini cerdas, tapi ngeselin itu kayak oh cerdas juga ya, tapi ya ampun, please lah ya, kita sama-sama lagi susah, itu jangan saling ngerugiin lah bro ya. Ya saya sih nggak akan yang kayak mandang Anda negatif banget, enggak, karena saya tahu emang ekonomi lagi sulit, tapi kita sama-sama sulit, jadi kita ya jangan saling merugikan lah ya, kita berjuang bareng-bareng gitu loh bro. Tapi ya caranya emang lumayan cerdas sih Anda. Jadi begitu ya, akunnya itu cloning, jadi kita pihak satu, kemudian pihak kedua, dan satunya itu akun rekber tapi cloning. Jadi kita kan tadi udah ketipu sama yang link pertama tuh, karena kita ngelihat oh linknya asli nih gitu ya. Tapi kemudian ketika kita dibikinkan grup WA, grup chat Facebook, itu yang yang di invite itu akun cloning, akun tiruan, akun palsu ya, yang punya dia juga gitu, atau punya ya satu komplotan gitu ya. Itu hati-hati di situ. Jadi ya oke, banyak rekber yang komplotan penipu, itu banyak ya, kalian harus hati-hati. Makanya saya rekomendasikan pakai rekber yang terpercaya aja. Ya mau gimana pun kredibilitas itu memang dibangun lama. Jadi ya itu yang duluan yang menang ya, yang udah punya banyak bukti yang menang gitu. Nah, saya nggak mengatakan yang lain pasti penipu, enggak loh ya. Ini kelebihan kredibilitas ya. Jadi kalau kalian mau dipercaya ya udah bangun aja kredibilitas dulu gitu. Tapi di sana banyak banget komplotan penipu yang menggunakan yang pakai modusnya itu mereka ya sama ya, mereka penjualnya atau mereka pembelinya, dan mereka rekbernya cuman pura-pura aja rekber lain gitu ya. Cuman ternyata sebenarnya ya mereka atau komplotan mereka. Itu banyak. Tapi ya oke lah, itu biasa. Ini yang luar biasanya memang karena ya itu tadi, kita nganggap oh ini asli, ya ini kredibel dan asli gitu. Ternyata yang dimasukin cloning itu palsu. Jadi harus hati-hati ya. Itu aja sih. Karena menurut saya cerdas banget. Kalau komplotan rekber yang ternyata penipu itu udah banyak ya. Saya yakin kalian juga sering dapatlah cerita pakai rekber malah ditipu gitu. Ya itu makanya kita pilih rekber itu harus yang terpercaya aja ya. Tapi saya sebenarnya pengen buka rekber juga. Enggak sih, cuman saya kepikiran wah asik juga ya jadi rekber, cuman saya kayaknya belum bisa menghandle waktunya sih untuk handle transaksi itu, kan kayak harus ya agak sedikit melelahkan juga gitu. Mungkin kalau punya karyawan mungkin bisa, cuman saya sendiri sih tertarik tapi kayaknya belum lah ya. Ya mungkin kredibilitas saya dibangun pakai channel ini mungkin ya, jadi ya ngapain saya nipu gitu, muka saya tidak jelas, channelnya juga jelas gitu mungkin, tapi belum sih, belum ada niatan serius ya. Tapi misalnya jadi suatu saat bikin ya, saya harap sih kredibilitas saya bisa cepat naiknya gitu, nggak nunggu lama ya. Tapi ya itulah, sekarang itu sebaiknya sih ya pilih aja yang kredibel deh ya, biar menghindari masalah lah ya, meminimalisir kemungkinan tipu-tipu gitu. Oke deh, sekian ya. Jadi itu modusnya itu unik, menurut saya unik, karena kita ngira satu rekber kredibel, terus ngiranya
yang akun asli, tapi pas dimasukin ke grup chat itu ternyata akun cloning yang dimasukin. Cerdas sekali. Oke, ya semoga Anda semuanya terhindar dari penipuan-penipuan yang merugikan kita ya. Semoga saya juga bisa lebih waspada lah. Oke, terima kasih. Ini sharing saya aja dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.